Halo guys, Joni di sini dan ini adalah iPhone SE 2020. Di Amerika HP ini dijual dengan harga $399 atau sekitar 6 juta rupiah. Buat varian baru rendah 64 GB murah buat ukuran iPhone ya. Kalau di negara tetangga Singapura harganya $649 atau sekitar 0,7 juta rupiah. Harga Indonesia sendiri sesuai dengan harga yaitu 8 juta. Kalau harganya segitu kata Apple Indonesia bener banget sih, udah harga impian. Kalau soal kualitasnya beneran iPhone idaman nggak nih? Kalau kita ngomongin mesin dalamnya sih, iPhone SE ini benar-benar iPhone idaman. Prosesornya A15 Bionic cuy, yang sama kayak yang dipakai di iPhone 11 Pro Max. iPhone yang paling mahal yang harganya 20 jutaan. Jelas sih prosesor ini disuruh nari apaan, gampang, slow aja. Mau ngedit video-video berat juga nggak masalah. Dan kalau kita ngelihat lebih jauh lagi ke masa depan, kayak 5 tahun gitu, iPhone SE 2020 yang sekarang pakai iOS terbaru itu iOS 50, dia bakal masih dapetin upgrade sistem operasi karena chipsetnya barengan sama iPhone 11, mungkin bisa sampai iOS 17 atau 18. Sekali beli HP memang harus mikirnya panjang ya. Bukan ngelihat keadaan sekarang doang, tapi harus mikir ke depannya kayak gimana. Ada kepastian nggak nih? Yang pasti itu lebih enak, mungkin Anda udah tahu ya, kalau ada satu alasan Apple bisa jualan iPhone SE dengan murah karena banyak bagian-bagian dari komponennya yang dia pakai ulang dari iPhone 8. Kalau kita lihat situs GS Marina, mulai dari dimensi bodi, bobot bodinya, ukuran layar sampai ke resolusi layar, semuanya sama persis kayak iPhone 8. Bagian yang beda dari iPhone SE 2020 cuma logo Apple-nya doang, karena ini udah digeser ke tengah. Itu juga tinggal geser cetakannya doang. Untungnya bagian yang dicontoh iPhone SE 2020 bukan cuma angka doang, tapi soal build quality yang kita rasain pakai tangan. Sama kayak iPhone 8, bagian belakangnya udah pakai kaca dan bagian frame-nya udah pakai bahan aluminium. Dan karena desain bodinya yang sama persis, otomatis iPhone SE juga punya rating level IP67 alias tahan air dan debu kayak iPhone 8 yang sama. Terus dia juga sama mendukung wireless charging, audionya juga sama stereo. iPhone SE 2020 ini nggak punya headphone jack, jadinya iPhone SE punya rasa premium sama kayak iPhone 8, rasanya mewah tuh, sama mewahnya sama orang kaya tahun 2017-an lah. Sekarang bisa kita rayain juga di tahun 2020 dengan harga yang lebih murah. Dulu pas baru keluar di Indonesia, kalau iPhone 8 yang 64 GB itu harganya 12,5 juta. Jauh, kesimpulannya udah jelas, tapi ini idaman 100%. Tapi kalau misalnya Anda melihat garis merah yang ada di bawah, baru jalan setengah tuh, karena habis ini kita bakal bahas bagian yang bikin pikir dua kali pas mau beli iPhone SE 2020. Dunia nggak senang itu. Coba Anda mikir sekali lagi. Dengan harga 8 juta, worth it nggak sih beli HP ukuran layarnya cuma 4,7 inci, zaman dimana kita sehari bisa ngeliat layar 4-5 jam? Worth it nggak sih buat kita habisin di layar yang ukuran sekecil ini 4-5 jam, itu mulai dari nonton, main game, chatting, apapun lah, kecuali dengar suara. Semuanya kita bisa lakuin dengan layar kecil. Kalau saya sendiri sih kurang puas sama iPhone SE 2020 ini. Darinya pas main game, performanya memang mulus banget, nggak ada game yang nggak bisa dia jalanin dah. Ada zamannya gambar sama warnanya pun udah
oke. Tapi kalau semuanya kemulusannya itu, kualitas suara itu diempalin di layar yang sekecil ini, pengalamannya jadi lumayan nurun gitu. Semuanya gara-gara bezel sih. Kalau layar iPhone SE 2020 ini udah pakai model poni ya, udah HP ini langsung auto recommended Beeline, nggak usah dikerin. Tapi sekali lagi nggak isahnya itu kalau pakai poni nanti harganya mungkin bisa belasan juta kan. iPhone SE ini murah karena stok layar yang lama, mau murah ya ada kurangnya lah. Kalau 8 juta itu murah, tinggal kita aja yang bisa nerima atau enggak. Kalau kita bisa nerima layarnya, ada pertanyaan tambah lagi, bisa nggak nerima kapasitas baterainya cuman 1821 mAh. Ya kira cuma setengah dari rata-rata HP zaman sekarang. Mending daya iPhone memang saya akuin top banget, lebih bagus daripada Android. Pas saya pakai buat sosmed pun dia tahan banget. Kalau kerjaan anda cuma main sosmed atau nonton yang enteng-enteng, daya 1800-an mAh di HP ini cukup banget. 21% rata-rata HP Android yang baterainya 4000 mAh itu 6-8%. Pun SE 2020 ini kalau kita paksa yang berat-berat bisa tahan sekitar 2-3 jam, nggak benar-benar boros. Tapi kalau dibilang awet banget ya jelas kalah bagian baterai ini. Bisa saya agak mikir lagi. Ingat, chipset kencang-kencang bisa dipakai buat kerja seberat mungkin, tapi pas kita beneran suruh kerja berat ya cepet gamuk ya. Baterainya juga cepet habis. Buat penggunaan saya yang jarang main game sih amanan banget. Buat saya kayak gini cocok banget lah, saya nggak masalah soalnya. Buat saya bisa dapat script on time sekitar 5 jam perjalanan main game. Dibuat anda yang doyan main game, siap-siap pusing udah layar kecil, baterainya juga cepet habis, tinggi pada banget HP ini. Bang, chipsetnya yang bagus kan, biar processing yang gambarnya juga bagus bang. Yang berasa di HP ini justru hilangnya night mode yang bikin iPhone pas low light jadi cakep fotonya. Di iPhone SE gak ada, padahal logikanya itu chipset udah sama OS yang sama kayak iPhone 11 yang punya, tapi iPhone SE kok nggak jadi low light, jadi kerasa kurang gitu. Semoga nanti Apple bisa lakuin pengadaan upgrade lah, jadi nggak ada masalah lagi. iPhone SE 2020 worth it atau enggak? Anda cukup jawab dua pertanyaan. Layar kecil masalah gak nih Pak, Bu, Mas, Mbak, Dek? Kalau nggak masalah, baterai kecil nggak masalah juga nih. Sering main game nggak? Kalau nggak, oke. Kalau gitu iPhone SE ini worth it banget buat nanya soal kualitas kamera low light. Harusnya nggak masalah banget ya. Kalau buat masalah yang lebih penting tadi anda nggak peduliin, silahkan dapati iPhone anda dengan harga yang paling murah tapi dengan teknologi mesin yang paling canggih dari Apple. Fitur-fiturnya milit fleksib, wireless charging, ada rating tahan air, debu, build quality yang solid. Saya senang banget megang HP ini. Kenikmatannya pakai sistem operasi Apple iOS sudah mulus, terus dapetin update juga, dan tentu ada logo Apple di belakangnya. Ini buat sebagian orang mungkin malah logo ini yang paling penting. Sampai alternatif dari Android yang hardware yang paling bagus kayak ROG Phone 2, Xiaomi Mi 10, Samsung 20, jadi nggak terlalu masuk hitungan karena memang dari inginnya iPhone demikian. Karena memang dari awalnya pengennya iPhone. Demikian review dari gua buat iPhone SE 2020. Baik, kalau anda suka dengan video ini, like. Kalau nggak suka, kita bertemu lagi di video selanjutnya. Yuk. Ini RAM-nya 3 GB buat yang perlu tahu.